Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Desima Diarini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta teman-teman yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 1 berkesempatan untuk menyampaikan materi dengan judul Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Azim Bella Saputra dengan NIM 2321091. Kemudian dengan saya sendiri, Yunestria Rizkiana dengan NIM 2321092. Kemudian Aisyah Salsabila dengan NIM 2321093. Dan yang terakhir, Viana Ma'rifatul Hasanah dengan NIM 2321094. Dengan judul Hak Asasi Manusia, kami akan menyampaikan 4 sub, yang setiap sub akan disampaikan oleh setiap pemateri. Sub pertama, Hakikat Hak Asasi Manusia akan disampaikan oleh Aisyah Salsabila. Kemudian yang kedua, Sejarah Hak Asasi Manusia yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Yunestria Rizkiana. Kemudian yang ketiga, Kelembagaan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang akan disampaikan oleh Viana Ma'rifatul Hasanah. Dan yang terakhir, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang akan disampaikan oleh Azim Bella Saputra. Dengan judul presentasi Hak Asasi Manusia pada hari ini, kami berharap teman-teman dapat memahami apa itu HAM, kemudian segala aspek yang menyangkut dalam HAM yang akan dibahas lebih rinci oleh setiap pemateri. Kepada setiap pemateri, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan hakikat hak asasi manusia. Di sini, pengertian hakikat hak asasi manusia ada 3. Yang pertama, hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris disebut Human Rights dan dalam bahasa Prancis disebut Droits de l'homme. Jadi, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah manusia. Hak asasi berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Yang kedua, menurut John Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB merumuskan pengertian HAM dengan ungkapan Human Rights called generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Yang artinya, hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mendefinisikan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sub yang kedua adalah perkembangan sejarah hak asasi manusia, di mana perkembangan itu memiliki 5 masa, yaitu yang pertama masa pra-kemerdekaan, yang kedua masa awal kemerdekaan, yang ketiga masa Orde Lama, keempat masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah pada masa reformasi. Perkembangan sejarah HAM bermula pada masa prakemerdekaan. Masa prakemerdekaan bisa diartikan di mana masa Indonesia belum merdeka. Penjajah merampas hak-hak rakyat, mengintimidasi, dan tentu saja ini menyebabkan kerugian dari segala aspek termasuk ekonomi, pendidikan, politik, dan lainnya. Ini menimbulkan rasa perlawanan rakyat. Dari rasa perlawanan ini, rakyat memiliki perjuangan untuk mendapatkan hak, yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan dari cengkeraman penjajah. Dari adanya keinginan rakyat untuk mendapatkan kebebasan, maka muncullah berbagai perlawanan yang dilakukan oleh rakyat, seperti perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Patimura, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga terbentuk beberapa organisasi yang bersifat kedaerahan. Nah, pada masa ini hak untuk mendapatkan kebebasan mulai menemukan jalan,
yaitu terbentuknya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah berbagai upaya dan beberapa bentuk perlawanan rakyat, kemudian pada akhirnya Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, ini memasuki pada masa awal kemerdekaan, yaitu masa yang kedua. Pada masa ini, usaha rakyat yang selanjutnya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini tertuang dalam proklamasi, yaitu kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, termasuk Indonesia. Pada masa ini, pemerintah dan berbagai organisasi memfokuskan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah masa awal kemerdekaan, kemudian berlanjut pada masa Orde Lama yang berlangsung pada 1959 hingga 1965. Pada masa ini, walaupun Indonesia sudah merdeka, namun secara politik di tingkat elit pemerintahan masih belum stabil. Banyak terjadi perbedaan pandangan dan pendapat, sehingga menyebabkan pergantian pemerintahan. Nah, pada masa ini, terjadi kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau sering disebut dengan PKI. Partai Komunis Indonesia menculik dan mereka tidak segan-segan untuk membunuh warga yang tidak sealiran dengan mereka. Nah, puncak dari perlawanan ini terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang juga menewaskan beberapa jenderal. Setelah masa Orde Lama, kemudian berlanjut pada masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya ini mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat. Namun, semakin lama, politik pada Orde Baru ini cenderung bersifat otoriter, yang disebabkan oleh penafsiran UUD secara sepihak. Pemerintah melegalkan berbagai sanksi kepada masyarakat yang tidak memenuhi kebijakan Orde Baru. Mereka yang tidak memenuhi atau tidak menuruti kebijakan Orde Baru dianggap mereka telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Contoh dari pemerintahan yang bersifat otoriter pada masa ini adalah kasus penahanan politik di Pulau Buru dan pembunuhan massal terhadap pengikut PKI. Nah, pembunuhan massal terhadap pengikut PKI ini, pemerintah menangkap warga-warga yang diduga sebagai pengikut PKI, namun penangkapan ini itu tidak disertai dengan bukti-bukti, sehingga tentu saja ini melanggar hak asasi manusia. Nah, mereka yang ditangkap dan dicap sebagai pengikut PKI ini dibunuh secara massal. Walaupun pada masa awal Orde Baru pemerintah bersifat otoriter, namun pada akhir masa Orde Baru ini pemerintah telah mengakomodasi tentang penegakan HAM. Sebagai contoh bukti dari akomodasi tersebut, yaitu didirikannya Komnas HAM pada 7 Juni 1993. Namun, fungsi dari Komnas HAM ini pada masa Orde Baru belum terpenuhi secara maksimal. Setelah masa Orde Baru selesai, kemudian berlanjut pada masa reformasi. Pada masa ini, pemerintahan sudah mulai membaik. Negara tidak lagi membatasi kebebasan masyarakat untuk berekspresi, kemudian tidak lagi mengekang rakyat dan tidak lagi bersifat otoriter. Nah, pada orde ini lahir perundang-undangan tentang HAM, seperti contoh Sidang Umum MPR tahun 1998, perumusan masalah HAM dibahas secara terperinci dan tercantum dalam garis-garis besar haluan negara. Dan juga dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 28. Dan juga pada tahun 2000 keluar undang-undang yang menegaskan tentang perlindungan HAM, tepatnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dan juga lahir Pengadilan HAM yang secara khusus menangani kejahatan pelanggaran yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, pada masa Orde Reformasi ini, Komnas HAM sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
Komnas HAM memberikan hak-haknya kepada rakyat. Meskipun demokrasi sudah membaik pada masa Orde Reformasi hingga masa saat ini, namun berbagai masalah pelanggaran HAM masih banyak terjadi di sekitar kita. Dengan dalih kebebasan berekspresi, masyarakat menuntut hak-haknya, namun mereka lalai terhadap kewajibannya. Banyak kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi banyak di sekitar kita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi atau dikenal dengan Constitutional Review. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan badan yang ditugaskan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. 3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi ini dibentuk sebagai respon terhadap berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran, dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak yang ada di Indonesia. 4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pembentukan komisi ini juga sama, yaitu merespon terjadinya berbagai pelanggaran dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan. 5. Lembaga Ombudsman. Pembentukan lembaga ini didasarkan kepada beberapa prinsip antara lain kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, imparsial, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. 6. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan pemeriksaan, pemanggilan, dan membuat laporan tentang hasil pemeriksaan berupa rekomendasi. Komisi Yudisial dalam konteks ini menjadi penampung hak berpendapat masyarakat dalam konteks yudisial dan media pelindung mereka dari tindakan pelanggaran dan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim. 7. Lembaga Perlindungan Hak dan Korban. Lembaga ini bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi atau korban. 8. Komisi Informasi. Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat atas informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi non-litigasi. 9. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Komisi ini merupakan badan yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat atau penyiaran. 10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Komisi ini dibentuk untuk melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. 10. Lembaga Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Lembaga ini sangat minimalis wewenangnya, tetapi masih bermanfaat untuk melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat polisi. 12. Komisi Kejaksaan. Komisi ini merupakan lembaga pemerintahan non-struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan manapun. 13. Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Dewan Pendidikan secara tidak langsung menjadi media pelindung hak masyarakat dari pelayanan pendidikan yang buruk dan atau diskriminatif. 14. Dewan Pers. Dalam konteks hak asasi manusia, Dewan Pers di sini berfungsi untuk mengawasi pemberitaan pers yang sesuai dengan kode etik jurnalistik dan melindungi masyarakat dari pemberitaan pers yang dinilai melanggar hak asasi manusia. 15. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi ini memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam mengatasi kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crime. Komisi ini menjadi pengawas, penegak, dan pelindung dari tindakan pejabat yang mencuri uang negara, yang notabene menjadi hak dari warga negara tersebut. 16. Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum ini sangatlah vital karena terkait dengan tanggung jawab negara untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia terkait hak memilih dan dipilih dan menjadi media
perlindungan hak-hak masyarakat sehingga terbebas dari kekuasaan yang sewenang-wenang, otoriter, dan tidak menghargai hak asasi manusia. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada kasus tragedi Partai Komunis Indonesia (PKI) terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Sejumlah jenderal terbunuh dalam peristiwa tersebut. Pemerintah Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia sebagai biang keroknya. Lalu pemerintahnya pada saat itu membubarkan organisasi tersebut dan melakukan razia terhadap simpatisannya. Razia itu dikenal dengan Operasi Pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh saat itu. Ribuan lainnya diasingkan dan jutaan orang lainnya harus hidup di bawah bayang-bayang cap PKI. Selama bertahun-tahun, peristiwa ini Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat saat itu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Saat ini, kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun, penanganannya lamban. Tahun 2013 lalu, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data yang kurang lengkap. Yang kedua ada kasus penembakan misterius, Petrus. Terjadi pada tahun 1982 sampai dengan 1985. Penembakan misterius atau sering disingkat dengan Petrus alias Operasi Celurit adalah operasi rahasia yang digelar oleh mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas, tak pernah tertangkap, dan tak pernah diadili. Hasil dari operasi celurit ini, sebanyak 530 orang tewas pada tahun 1983. Dari jumlah itu, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Kemudian pada tahun 1984, tercatat 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Korban tembakan misterius ini selalu ditemukan dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Sebagian besar korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, atau dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Yang ketiga ada tragedi Semanggi dan kerusuhan. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, tragedi kerusuhan masif yang terjadi hampir di seluruh sudut tanah air, puncaknya di kota Jakarta. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia yang semakin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus ini bisa ditindaklanjuti jika rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, belakangan ini Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Dalih lainnya, Kejaksaan Agung menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999 sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Yang keempat ada kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Saat itu ia berumur 38 tahun. Munir adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia.
Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial saat menjadi Dewan Kontras Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang dan diculik pada masa itu. Ketika itu, dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Danjen Kopassus Prabowo Subianto dan diadilinya para anggota tim mawar. Namun, hingga kini, kasus itu pun hanya mampu mengadili seseorang pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto namanya. Poli mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai perilaku yang meracuni Munir. Namun banyak pihak yang meyakini bahwa Poli bukan otak pembunuhan. Belum juga selesai pengungkapan kasusnya, Poli malah dibebaskan bersyarat sejak Jumat kemarin 28 November. Pada Juli 2004, Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan Polijustis atas dugaan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan di Wamena. Kasus itu dilaporkan setelah 9 orang terbunuh. Kemudian yang kelima, tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Tragedi itu terjadi pada 4 April 2003 pukul 1 waktu Papua. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata markas Kodim 1702 Wamena. Penyerangan ini menewaskan 2 anggota Kodim, yaitu Letnan TNI AD Napi Tupulu dan prajurit Ruben Kana, penjaga gudang senjata. Kelompok penyerangan diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI Polri diduga telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, sehingga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa. Pada pemindahan paksa ini, tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang jadi korban perampasan. Komnas juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan secara perusahaan fasilitas umum. Proses hukum atas kasus tersebut hingga saat ini buntu. Terjadi tarik ulur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sementara para tersangka tersebut menikmati hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan promosi jabatan tanpa tersentuh hukum. Sekian untuk penyampaian materi tentang hak asasi manusia pada pertemuan kali ini. Kami mengharapkan teman-teman dapat memahami tentang HAM dan segala aspek yang sudah dibahas tadi. Sebelumnya kami minta maaf apabila terjadi banyak kesalahan, mulai dari kesalahan pengucapan hingga kesalahan dalam memberikan materi. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.